Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai keragaman virus dan pemanfaatannya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita perlu tahu terlebih dahulu mengenai karakteristik virus itu sendiri. Karakteristik dari virus meliputi: yang pertama, bersifat parasit obligat. Sifat ini berkaitan dengan ketidakmampuan virus bereproduksi atau melakukan replikasi sendiri, melainkan membutuhkan sel inang. Yang kedua, virus merupakan sekumpulan informasi genetik yang terdiri dari DNA atau RNA saja. Partikel virus secara keseluruhan ketika berada di luar inang hanya terdiri dari asam nukleat dan dikelilingi protein yang dikenal dengan virion. Secara umum, virus dapat dikategorikan ke dalam bentuk-bentuk dasar, seperti helikal, polyhedral, spherical, dan kompleks. Helikal, virus dengan bentuk ini menyerupai spiral panjang atau batang. Kapsidanya atau pelindung protein tersusun secara heliks di sekitar asam nukleat. Contohnya, virus mozaik tembakau, TMV. Virus ini menyerang tanaman tembakau dan menyebabkan daunnya bercorak seperti mozaik. Polyhedral, virus dengan bentuk polyhedral memiliki bentuk yang menyerupai bola dengan banyak sisi. Kapsidanya memiliki simetris yang sangat teratur. Contohnya, adenovirus. Virus ini sering menyebabkan infeksi saluran pernafasan. Spherical, virus spherical bentuknya seperti bola yang mulus. Biasanya, virus ini memiliki selapung lipid atau lemak di luar kapsidanya. Contohnya, virus influenza. Virus ini menyebabkan penyakit flu. Kompleks, virus dengan bentuk kompleks memiliki struktur yang lebih rumit dibandingkan dengan bentuk-bentuk yang lainnya. Mereka memiliki bagian-bagian yang berbeda, seperti kepala, ekor, dan serabut. Contohnya, bakteriofag. Virus ini menyerang bakteri. Struktur tubuh virus secara umum terdiri dari kepala berbentuk polyhedral atau segi banyak, berisi asam nukleat, leher sebagai penghubung antara kepala dan ekor untuk meletakkan diri dan menginfeksi sel yang diserang. Selanjutnya, kita masuk ke klasifikasi virus. Klasifikasi virus dibuat berdasarkan 4 macam klasifikasi, yaitu berdasarkan ketentuan ICTV, berdasarkan asam nukleatnya, berdasarkan selubungnya, dan berdasarkan inangnya. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan ICTV atau International Committee on Taxonomy of Viruses. 1. Klasifikasi virus tidak mengikuti Linnaeus atau binomial nomenklatur. 2. Klasifikasi hanya terdiri dari 4 takson, yaitu ordo, famili, genus, dan spesies. 3. Nama ordo diberi akhiran kata virales, famili diberi akhiran viridae, dan genus diberi akhiran virus. 4. Penamaan spesies menggunakan bahasa Inggris dan kata terakhir ditambahkan kata virus. Berikut adalah beberapa famili virus yang telah diketahui. Berdasarkan jenis asam nukleatnya, virus diklasifikasikan menjadi virus DNA dan virus RNA. Virus DNA adalah virus yang asam nukleatnya berupa asam deoksiribonukleat. Contoh virus DNA untai tunggal adalah Parvovirus B19 penyebab penyakit erythema infectiosum, serta Banana Branchytop virus penyebab penyakit kerdil pada tanaman pisang. Contoh virus DNA untai ganda adalah Herpes simplex virus penyebab penyakit herpes dan Varicella zoster penyebab penyakit cacar. Virus RNA adalah virus yang memiliki asam nukleat berupa asam ribonukleat. Contoh virus RNA untai tunggal adalah coronavirus penyebab penyakit corona dan tobacco mosaic virus penyebab penyakit kuning pada tanaman tembakau. Contoh virus RNA untai ganda adalah reovirus penyebab ispa dan RICE2 virus penyebab kekerdilan pada tanaman padi. Selanjutnya ada klasifikasi virus berdasarkan ada tidaknya selubung pada nukleokapsid. Pada klasifikasi ini terbagi menjadi 2, yaitu virus berselubung dan virus telanjang. Nah, pada virus yang berselubung merupakan virus yang memiliki selubung terdiri atas lipoprotein dan glikoprotein. Misalnya pada poxvirus, herpes virus, toga virus, dan rhabdovirus. Sedangkan pada virus yang telanjang merupakan virus yang tidak mempunyai selubung pada nukleokapsidnya. Misalnya pada papovirus, adenovirus,
picornavirus, dan reovirus. Jenis virus berdasarkan inangnya. Yang pertama ada virus bakteri, yaitu virus yang menyerang bakteri. Contohnya adalah bakteriofag. Merupakan jenis virus yang secara spesifik menginfeksi bakteri dalam tubuh manusia dan juga lingkungan. Yang kedua, ada virus pada hewan, merupakan virus yang menyerang hewan. Misalnya, Lissa virus. Lissa virus adalah virus yang menyebabkan rabies, yaitu penyakit yang menyerang sistem syaraf pusat. Biasanya ditularkan melalui gigitan hewan yang terinfeksi seperti anjing. Selanjutnya ada Newcastle disease. Adalah virus yang menyerang unggas dan menyebabkan penyakit tetelo, ditandai dengan gangguan pernafasan, pencernaan, dan saraf. Ketiga, ada virus pada tumbuhan, yaitu virus yang menyerang tumbuhan. Contohnya, Rhizostungro bacilliform virus yang menyebabkan penyakit tungro pada tanaman padi. Kemudian ada tobacco mosaic virus, adalah virus yang menyebabkan penyakit pada tanaman tembakau dan tanaman anggota suku terung-terungan lainnya. Terakhir, yaitu virus pada manusia, merupakan virus yang menyerang manusia. Contohnya adalah virus Ebola. Ebola merupakan sejenis virus dari genus Ebola virus, famili Filoviridae, dan juga nama dari penyakit yang disebabkan oleh virus tersebut. Yang kedua ada Human Immunodeficiency Virus. Virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh dan melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit. Kemudian ada coronavirus, merupakan virus yang menyebabkan terjadinya infeksi saluran pernafasan. Selanjutnya adalah pemanfaatan virus. Virus tidak selalu merugikan. Nyatanya, virus dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang, seperti yang pertama adalah pembuatan vaksin. Vaksin adalah virus yang telah dilemahkan yang dimasukkan ke dalam tubuh untuk memproduksi antibodi. Contohnya seperti vaksin cacar, vaksin polio, vaksin campak, dan lain-lain. Yang kedua yaitu sebagai viroterapi. Cell killing effect pada virus digunakan untuk viroterapi yang akan membunuh sel kanker dalam tubuh. Virus juga digunakan dalam pembuatan antitoksin dengan menggabungkan DNA virus dan gen yang bersifat menguntungkan. DNA virus kemudian menghubungkan DNA manusia dengan DNA bakteri, sehingga sel bakteri tersebut mengandung gen manusia yang dapat membuat antitoksin. Selanjutnya, virus digunakan untuk membuat hormon insulin dengan cara mencangkulkan virus ke dalam gen penghasil insulin dalam tubuh bakteri agar dihasilkan insulin dalam jumlah yang besar. Di bidang pertanian, virus seperti Bacillovirus dimanfaatkan sebagai biopestisida untuk mengendalikan hama serangga dengan menginfeksi dan merusak jaringan tubuh serangga yang memakan tanaman.